Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Salmahai Alwafa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik melalui simulasi FET. Di sini saya sudah buka simulasi FET-nya tentang efek fotolistrik dan sudah muncul gambarannya. Di sini ada beberapa bagian. Di sini terdapat tabel intensitas yang nantinya di sini bisa dirubah-rubah. Nah, maksud dari intensitas sendiri itu apa? Jadi, intensitas ini menunjukkan berapa persen foton yang keluar dari sumbernya. Nah, untuk sumbernya sendiri itu ini. Ya mirip kayak senter ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan foton. Dan di sini terdapat kayak spektrum gitu, spektrum gelombang ya. Jadi di sini terdapat gelombang warna yang memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi semakin ke kiri itu gelombangnya semakin kecil. Panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, di sini juga terdapat kayak lempengan gitu. Nah, ini lempengan itu bisa berbentuk sebuah logam. Nah, untuk logamnya sendiri tuh bisa diubah-ubah di sini. Nah, ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium, ataupun yang lain. Terus di sini tuh sebagai apa? Jadi di sini tuh sebagai anoda, dan yang di sini tuh sebagai katoda. Nah, di antara si anoda dan katoda ini merupakan ruang hampa yang nantinya akan dibuat berjalan si elektron. Nah, di sini juga terdapat sumber tegangan dan di sini juga terdapat ampermeter. Nah, fungsi ampermeter sendiri itu untuk apa? Jadi fungsi ampermeter itu untuk menghitung arus. Nah, kita bisa run sekarang ya. Jadi ini semisal saya menggunakan intensitas 0%. Nah, ini jadi kalau intensitas 0% itu tidak ada cahaya yang dikeluarkan. Ini bisa kita geser. Nah, ini udah mulai muncul si spektrum gelombang warnanya ini. Ini dengan intensitas 29%. Nah, ketika 100%, ini juga mempengaruhi banyak elektronik yang dihasilkan. Elektron yang dihasilkan, maaf. Nah, ketika kita geser dengan panjang gelombang yang lebih besar dan juga intensitas yang besar, nah, ini tidak muncul. Oke, ketika spektrum, di panjang gelombang 706 nanometer ini tidak muncul si elektronnya. Nah, elektron itu terbentuk dari apa? Jadi elektron itu terbentuk dari foton yang ditembakkan ke anoda, maaf. Jadi di anoda ini nantinya akan dipantulkan lagi berupa bentuk elektron. Berikut ini merupakan penjelasan teoritis mengenai efek fotolistrik. Nah, pengertian efek fotolistrik sendiri adalah fenomena yang terjadi ketika foton atau cahaya menimpakan ke logam yang menyebabkan elektron dari permukaan logam tersebut keluar. Nah, atau bisa dibilang efek fotolistrik adalah keluarnya elektron dari dalam logam karena ditumbuk oleh foton atau cahaya. Nah, foton ini menabrak elektron dalam logam. Elektronnya keluar, kemudian fotonnya musnah. Gitu. Yang jadi pertanyaan itu, mengapa pada tadi dijelaskan pada cahaya merah atau dengan panjang gelombang 700 sekian nanometer itu tidak keluar si elektronnya, dan kenapa pada cahaya warna ungu dengan panjang gelombang yang lebih kecil itu sudah mulai muncul si elektronnya. Nah, itu merupakan faktor yang memengaruhi efek fotolistrik. Jadi yang memengaruhi efek fotolistrik yang pertama itu ada frekuensi cahaya. Yang kedua ada intensitas cahaya yang bisa kita geser tadi 0% sampai 100%. Yang ketiga energi kinetik. Jadi energi kinetik yang di dalam katoda dan anoda itu merupakan
energi kinetik maksimal. Karena apa? Di situ merupakan ruang hampa. Jadi nggak ada hambatan yang terjadi di ruang hampa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi kerja logam. Itu juga mempengaruhi efek fotolistrik. Dan yang kelima ada panjang gelombang cahaya. Jadi kan untuk rumusannya sendiri itu frekuensi F sama dengan C per lambda. Jadi semakin kecil si panjang gelombangnya itu maka frekuensinya semakin besar. Dan itu dapat memunculkan elektron-elektron gitu. Nah, ini untuk bagian-bagian dari efek fotolistrik sendiri tadi. Di A ini ada sumber foton yang menghasilkan fotonnya. Nantinya foton itu akan ditembakkan ke katoda. Nah, di katoda sendiri itu terdapat logam. Logamnya itu bisa diubah-ubah dalam fat tadi, bisa natrium, kalium, platinum, ataupun yang lain. Dan di C sendiri ini ada anoda. Di D ini merupakan sumber tegangan. Dan E merupakan arus. Jadi fungsi arus, maaf. E ini merupakan ampermeter yang gunanya untuk mengukur arus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengaruh si tegangan tadi. Nah, ketika ini kan tegangannya 0,6 volt. Ketika kita perbesar, itu maka gerak elektronnya yang di dalam ruang hampa tersebut itu juga semakin cepat. Kita ganti. Jadi untuk logam yang melapisi sebuah katoda tadi itu memiliki frekuensi pemancar yang berbeda-beda. Jadi untuk seng itu harus dengan bisa mengeluarkan elektron itu ketika ditembakkan foton dengan panjang 259 nanometer, misal begitu. Nah, itu ini ampermeter digunakan untuk mengukur arus. Oke, itu. Penjelasan tentang bagian-bagian tadi dan juga pengaruhnya ya untuk efek fotolistrik. Nah, untuk persamaannya sendiri EK max sama dengan E kali V0. Di mana E adalah muatan elektron dan V0 merupakan potensial henti. Nah, ketika teori kuantum yang menjelaskan efek fotolistrik. EK max sama dengan HF min HF0, di mana HF itu juga sama dengan W0. EK max itu merupakan energi kinetik maksimum yang terdapat pada elektron yang bekerja pada ruang hampa tadi. HF itu merupakan energi cahaya, di mana dan juga W0 ini merupakan energi ambang. Sedikit histori atau sejarah mengenai efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini pertama ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887 dan diteruskan oleh Philip Lenard pada tahun 1902. Nah, Albert Einstein ini menjelaskan fenomena efek fotolistrik 3 tahun setelah Philip Lenard, yaitu tepatnya pada 1905. Nah, Einstein ini menerapkan teori Planck untuk memecahkan efek fotolistrik yang membingungkan, sehingga dapat menjelaskan hasil eksperimen yang tampaknya berlawanan dengan intuisi kebanyakan. Jadi pada bagian HF, ini merupakan kan H kali F, di mana F ini merupakan penjelasan Albert Einstein yang dibantu dengan teori Max Planck. H kali F, di mana F-nya ini C per lambda. Nah, jadi untuk persamaan EK sama dengan HF min W0 ini merupakan bisa dibilang itu sebagai persamaan fungsi linier, di mana EK itu sebagai Y, HF itu sebagai K,
gradient dan W0 itu sebagai titik titik potong sumbu Y. Nah, untuk teori kuantum ini yang dicetuskan oleh Albert Einstein yang dibantu dengan teori Max Planck tentang HF. HF ini merupakan H kali frekuensi. Frekuensi ini merupakan C per lambda. Nah, dalam persamaan EK max sama dengan HF min W0, ini itu bisa dianalogikan sebagai persamaan fungsi linier, di mana EK itu sama dengan sumbu Y, HF itu sebagai gradien, dan W0 itu sebagai titik potong pada sumbu Y. Berikut grafik yang dapat menggambarkannya. Jadi di sini EK max sebagai sumbu Y, terus sumbu X-nya itu merupakan frekuensi. Nah, ketika EK sama dengan 0, maka F-nya sama dengan F0. Kesimpulan dari efek fotolistrik adalah efek fotolistrik merupakan fenomena yang terjadi ketika cahaya menimpa permukaan logam dan menyebabkan elektron pada permukaan logam keluar. Proses terjadinya efek fotolistrik juga sudah diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil